dalam konteks PTN. Ya. Jadi PTN itu sebenarnya ya sudah BA, sudah badan hukum sebenarnya, sehingga tidak ada aturan-aturan yang terkait dengan PTS untuk PTN-BH. Jadi makanya untuk PTN didorong untuk menuju PTN-BH, mereka yang satker menuju BLU, mereka yang sudah BLU segera mengurus PTN-BH, karena dari status mereka yang PTN-BH, mereka mempunyai kebebasan, mempunyai otonomi untuk mengelola keuangan terutama. Jadi tidak perlu lagi setor ke pemerintah, ke kas negara, kemudian minta lagi kalau akan menggunakan. Tapi mereka diperbolehkan mempunyai otonomi, mempunyai kewenangan untuk langsung membelanjakan apa yang mereka peroleh. Nah, itu artinya esensinya adalah otonomi kebebasan dari satuan pendidikan. Begitu juga dari siswa. Ini yang kata Mas Menteri adalah beliau sangat antusias di skema yang keempat, skema kampus merdeka yang keempat. Mana siswa juga, kalau tadi kampus atau institusi mempunyai otonomi kewenangan, siswa juga demikian. Nah, inilah yang nanti akan sangat dekat, Bapak Ibu akan bahas, karena esensi dari atau implikasi dari hak belajar 4-3 semester ini adalah di kurikulum. Itulah yang dimaksudkan kampus merdeka. Tadi sudah pemanasan di awal tadi kita sudah dijawab bahwa esensi di kampus merdeka adalah kebebasan dan otonomi kepada satuan pendidikan, ada peserta didik dan juga semua elemen yang terkait dengan proses pembelajaran atau proses pendidikan. Nah, ini yang sebenarnya saya arah untuk kuis yang pertama tadi. Jadi, apa sih tujuan pendidikan tinggi kita? Nah, inilah yang sebenarnya. Ya memang Bapak Ibu tadi sama sekali tidak salah, karena memang pertanyaannya tidak ada pendahuluan, tapi kan itu namanya bukan ice breaking, bukan sesuatu yang berkorelasi langsung dengan materi, tidak harus demikian. Jadi banyak kompetensi, banyak kemampuan yang diarah atau dituju oleh pendidikan tinggi itu sebenarnya terkait dengan apa yang melekat di dalam diri siswa atau diri mahasiswa. Ya. Dan ini dirumuskan dan kita banyak kritik bahwa di Indonesia itu tidak konsisten, ya. Bahwa kalau logika bahasa Indonesia, urutan penyebutan istilah diksi itu melambangkan prioritasnya. Ya. Tapi ketika kita merancang kurikulum, itu tidak konsisten dengan apa yang sudah dirumuskan di tujuan pendidikan, khususnya tujuan pendidikan tinggi kita. Yang utama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dan sesuai urutannya adalah apa sih sebenarnya yang kita inginkan dengan diri mahasiswa atau siswa kita, agar setelah lulus mereka seperti apa. Ya, ini yang utama, ya, yang umum, ya, tentu saja yang umum. Nanti kompetensi, kemampuan spesifik ya identik dengan profil program studi masing-masing. Tapi kompetensi umum yang harus dimiliki oleh setiap lulusan pendidikan tinggi adalah apa yang dirumuskan di tujuan pendidikan tinggi dan juga fungsi pendidikan tinggi. Nah, inilah yang menjadi beban kita, yang juga harus kita dan yang harus kita emban di dalam proses pembelajaran kita. Selain nanti yang kompetensi yang sesuai dengan urutan di KKNI, ya, sesuai dengan kemampuan-kemampuan PKS dan di semua level tadi, pengetahuan, kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan sikap di semua level KKN. Tapi secara umum semua mahasiswa, semua pelajar, semua siswa, semua mahasiswa harus memiliki ini ketika dia keluar dari satuan pendidikan tertentu. Jadi apapun, ya, dengan levelnya masing-masing. Jadi sehat, ya, karena itu di ITB walaupun Institut Teknologi ada mata kuliah olahraga wajib 2 SKS. Pak Joko Santoso pernah cerita, Pak Dirjen Dikti waktu itu, di ITB walaupun IP-nya 3,8, 3,9, kalau nggak lulus olahraga nggak lulus juga, dan itu pernah terjadi. Jadi
Ya karena itu apa? Karena itu amanah undang-undang, amanah dan ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi terampil, kompeten. Nah itu yang tadi yang sebenarnya saya pancing di awal tadi arahnya ke sini, tapi tidak. Oke, kemudian lebih spesifik tentu saja karena ini sangat umum, ada di undang-undang. Itulah yang kemudian menjadi diturunkan ya, istilahnya, diturunkan menjadi kepada hal yang lebih spesifik, ya. Lebih spesifik lagi, identik dengan profil program studi, lebih spesifik lagi itu sesuai dengan mata kuliah, tujuan mata kuliah dan seterusnya. Nah ini yang khusus untuk yang dipesankan tadi, sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan di era revolusi industri 4 adalah apa yang sering disebut dengan seksi, ya. Jadi kemampuan berkomunikasi yang baik. Ya, jadi ini yang dan yang lain-lain. Ini semua karena itu ya ini terkait nanti kalau Bapak Ibu menyadari nanti mengapa sekarang 3 semester itu boleh keluar dari pakem program studinya. Karena itu tadi ya. Jadi banyak kita selama ini termasuk saya. Ketika pertama kali saya mengetahui konsep Merdeka Belajar bahwa 3 semester boleh di luar prodinya, saya yang sejak awal didikti sejak kurikulum 2001, kurikulum 2002, ya KBK sampai ke 2016 sampai 2018, ya itu merasa aneh dengan konsep ini, sampai akhirnya bisa memahami ternyata memang ya semua kemampuan kompetensi yang dituju itu sebenarnya sudah cukup 5 semester itu untuk membekali mahasiswa yang terkait langsung dengan program studi. Dan 3 semester lainnya itu adalah hal yang terkait untuk yang disebut dengan kompetensi tambahan kalau di sosialisasi Merdeka Belajar. Nah ini apa ya? Ini tadi ya. Jadi inilah yang ada yang punya soft skill juga boleh, tapi sebenarnya tidak spesifik seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu dalam mengajar itu tidak harus kita fanatisme dengan mata kuliah yang kita ajarkan, bahwa hal-hal yang terkait dengan seksi ini adalah hal-hal yang harus kita ajarkan baik secara langsung atau tidak. Ya. Jadi banyak kompetensi, kemampuan yang didapat mahasiswa itu tidak harus melalui bahan kajian atau mata kuliah yang kita ajarkan. Ya. Jadi banyak, sehingga kalau kita memahami Merdeka Belajar, itu berarti kita tidak terlalu dalam tanda petik fanatik dengan bahan kajian, dengan mata pokok bahasan kita yang sifatnya berbasis materi. Tapi kita bisa melakukan apa saja, baik metode atau bahan kajian yang lain. Yang jelas goalnya kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi misalnya. Jadi kita nggak terlalu kaku dengan pokok bahasa, mata kuliah dan lain-lain. Ya tentu saja setiap berbeda ya. Contohnya yang mengapa kesehatan nggak boleh Merdeka Belajar, yaitu juga alasan bahwa tidak serta-merta semua Merdeka Belajar bisa diterapkan ke semua bidang atau semua program studi. Itu juga kolaborasi. Nah, ini semua kompetensi yang diperlukan untuk tadi, ya, untuk menghadapi megatrend tadi, menghadapi SDGs tadi. Jadi semua orang, semua lulusan harus mempunyai skill, soft skill yang cukup agar dia nanti cerdas secara berperi kehidupan, tidak cerdas intelektual, tidak cerdas secara konsep, tapi dia cerdas berkehidupan. Ya. Jadi bisa hidup bersama dengan orang lain. Nah ini adalah kompetensi yang mendukung ke arah sana tadi. Nah itulah yang esensi dari yang disebut dengan kompetensi revolusi industri 4 yang tadi diterjemahkan dalam bentuk megatrend atau SDGs yang sebenarnya identik juga dengan revolusi keempat. Walaupun revolusi industri identik juga dengan literasi baru ini, tapi kan kita tidak bisa mengkotak-kotakan. Oke, jadi ini proses di dalam pembelajaran kita yang kita mulai dari sebenarnya di sini ada perguruan tinggi, ada. Nah ini juga sama dengan
posisinya sama, mirip dengan Megatrend tadi, mungkin lebih spesifik ya. Setelah Megatrend kita tahu SDGs, analisisnya, kemudian kita juga melihat ini ya, melihat KKNI, melihat SKKNI. Konsep SKKNI juga sangat baik karena ini justru lebih dekat sekali dengan kebutuhan kerja nanti. Jadi standar kemampuan kerja nasional yang sudah ada mungkin nanti outputnya bisa berupa sertifikasi keahlian mungkin ada 1.000 lebih dari jenis-jenis profesi yang ada di SKKNI. Selain KKNI yang tentu saja harus kita ikuti. Oke, ini mungkin juga baru nih proses ini pendekatan pembelajaran dari sisi sistem ya, dari sistem dari inputnya kayak apa, prosesnya kayak apa, kemudian nanti outputnya lulusannya seperti apa. Oke, ini penjelasan tambahan dari kampus Merdeka Belajar. Bapak Ibu juga pasti sudah paham. Tadi kalau sebelumnya yang awal digalakkan, disosialisasikan adalah konsep 3 semester di ruang ini, di luar semester, di luar program studi. Sekarang yang sedang ramai adalah dosen sebagai penggerak, selain yang organisasi ya. Jadi semua elemen, semua unsur yang terkait dengan pembelajaran, dengan proses pembelajaran harus diberdayakan agar mereka menjadi pengungkit. Masuk di sini ada dosen. Dan banyak yang percaya bahwa sebenarnya elemen atau unsur yang paling menentukan di dalam proses pembelajaran adalah dosen. Walaupun ini bisa saja dikatakan dari perspektif tertentu, dari sudut pandang tertentu. Ya, ada yang mengatakan ya kurikulum yang paling penting. Ada yang mengatakan sarpras yang paling penting. Ada yang mengatakan mahasiswa yang paling penting. Masing-masing mempunyai alasan sendiri. Jadi artinya ya sama dengan metode. Definisi metode kan tidak ada metode yang paling baik. Ya, yang ada yang paling cocok dengan kondisi di mana pembelajaran itu diterapkan. Sama dengan ini ya, semua elemen pendidikan, pembelajaran itu penting sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi tertentu dosen yang menentukan, kondisi tertentu yang lain mahasiswa, yang lain sarpras, yang lain juga elemen yang lain, atau mungkin faktor-faktor yang mungkin di kita tidak ada, mungkin tempat lain ditemukan. Oke, Bapak Ibu, ini juga masih kampus Merdeka, tapi ini pendekatannya yang lain ya. Mungkin ini kita dekati dari slide yang lain. Ini saya ngambil dari punya Bu Paris ya. Jadi dari bagaimana mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian. Ini mungkin nanti kita bahas di slide berikutnya terkait dengan model 8 model Merdeka Belajar. Jadi intinya dari sisi capaian pembelajaran itu seperti apa ketika kita harus melibatkan semua ya. Jadi jenis-jenisnya, kita langsung saja ke jenis-jenisnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini contoh, beberapa contoh yang saya ambil di sosialisasi kemarin, bahwa si awal tadi saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya 5 semester itu cukup untuk memberi kemampuan, ya, memberi bekal kemampuan mahasiswa yang sesuai dengan profil program studinya. Ya, sisanya itu sebenarnya kompetensi tambahan. Makanya di sini disebut kompetensi tambahan. Sehingga konsep Merdeka Belajar itu memang membolehkan dia mengambil pokok bahasan atau kompetensi tambahan ini di luar program studinya, karena dianggap 5 tadi sudah memadai untuk mendasari. Mungkin dulu konsepnya seperti mayor ya ini yang 3 itu minornya. Zaman saya dulu mayor minor. Nah, ini disesuaikan dengan program studi masing-masing. Jadi tentu saja Bapak Ibu yang perlu kita pahami bahwa Merdeka Belajar itu tidak serta-merta perguruan tinggi harus gerusa-gerusu, ya, buru-buru
menerapkan konsep ini. Tentu saja ini kita terapkan pelan-pelan. Ya. Walaupun dinyatakan bahwa ini wajib, tapi wajib kan tidak ada timeline-nya. Ya. Bapak Ibu tidak diwajibkan bahwa tahun ini wajib, tapi hanya diwajibkan menyediakan. Tapi waktunya kapan belum ada kebijakan yang menyebutkan bahwa tahun ini sudah, tahun ini Dikti baru akan melakukan banyak sekali, termasuk tahun depan juga masih bimtek ya. Tahun ini karena ada COVID mungkin ada sosialisasi dulu. Tahun depan banyak paket pelatihan bimtek untuk menyiapkan ini. Artinya sebenarnya mereka belajar baru diterapkan benar-benar tahun 22 nanti. Dan itu pun juga berbeda-beda. Ya. Bagi kita sih, kita dalam hal ini PTS, mungkin juga UNU Giri, tentu konsep ini, program ini, kebijakan ini tidak harus buru-buru, tapi juga mana yang lebih siap. Ya. Jadi misalnya ya 1 semester saja dulu di luar misalnya, atau bahkan kalau tidak penuh ya mata kuliah dulu tahapannya, ya. Misalnya dengan exchange misalnya. Ya, mulai dari exchange yang tidak bisa atau belum bisa memenuhi 20 SKS sampai kemudian nanti siap sampai 1 semester, dan tahapannya seperti itu. Ya, bisa mulai dari mata kuliah, ya. Kemudian ya syukur kalau bisa Bapak Ibu sudah bisa memenuhi 20 SKS 1 semester, ya itu bagus. Jadi, tapi jangan dipaksakan kemudian mahasiswa akan mengambil 1 semester di luar prodi di kampusnya sendiri, kemudian 2 di luar. Nah, ini contoh kembali ke sini, ini contoh prodi ini, ya misalnya di kampus itu ada, di kampus kita ada prodi desain produk, ada prodi akuntansi, ada manajemen, ada komunikasi. Maka mahasiswa dari prodi desain produk ini bisa memilih sesuai dengan kompetensi tambahan apa yang dia butuhkan, sehingga dia nanti memilih akan ikut nimbrung kuliah di prodi apa. Dia merasa bahwa sesuai dengan passion-nya, dan nanti setelah lulus mau apa misalnya, maka dia akan bisa menentukan. Tentu saja di peran perguruan tinggi sangat penting, ya, karena mahasiswa tentu saja belum tahu hal-hal seperti ini. Perguruan tinggi lah yang menjelaskan, ya. Perguruan tinggi lah yang memberi informasi. Ya, kalau dia membutuhkan ini yang lemah, dia tertarik di sini, ya, gitu, dia akhirnya bergabung di prodi akuntansi untuk mata kuliah ini. Atau bisa jadi ya ngambil di beberapa prodi yang lain untuk mata kuliah yang lain. Misalnya. Ya, itulah yang bentuk dari kegiatan belajar dari prodi yang berbeda di kampus yang sama. Dan Bapak Ibu juga bisa ini, makanya sekarang Bapak Ibu bisa menimang-nimang mana program studi yang identik, yang dari program studi A bisa ikut kuliah di program studi B di kampus yang sama. Saya lupa di UNU ini ada prodi apa saja, misalnya yang saya lihat selintas tadi ada teknologi informasi. Nah, itu bisa menjadi rujukan banyak prodi yang lain, ya. Jadi, karena bagaimanapun kompetensi tambahan di bidang teknologi informasi akan dibutuhkan oleh prodi-prodi yang lain. Jadi mungkin bisa memprioritaskan mana program studi yang siap dulu menerima mahasiswa dari program studi lain misalnya. Itu silahkan nanti dirancang bersama-sama. Nah, ini yang kalau ingin yang agak berat tahapan berikutnya, ya. Makanya tadi saya katakan bahwa tahapannya harus mulai dari bisa mata kuliah dulu, mulai dari program studi di dalam prodinya sendiri, sampai kemudian nanti kalau sudah mulai siap, mulai matang, kita baru yang lebih berat, ya, artinya mengirimkan mahasiswa kita ke program studi lain di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, itu juga sama, ya, esensinya. Kompetensi apa yang nanti di passion anak-anak mahasiswa kita, kemudian juga yang diarahkan oleh dosen atau oleh tim, ya, dari mana aja yang bisa atau yang sudah disediakan atau yang sudah menu yang sudah disiapkan oleh perguruan tinggi, nanti mahasiswa bisa mengambil apa yang sudah disiapkan oleh perguruan tinggi. Dan kemudian tadi di tahapan atas tadi ada
tahapan penilaian, ya. Jadi penilaian. Ini contoh yang saya ambil dari sosialisasi UGM. Contoh kalau kita sudah sanggup, ya. Jadi dulu kan di awal-awal mereka belajar kebingungan bagaimana bisa memenuhi 20 SKS, karena kan hanya magang. Ternyata memang 20 SKS itu tidak selalu berasal dari satu kegiatan utama, misalnya magangnya itu sendiri. Tapi bisa juga ditambahkan dengan mata kuliah lain yang di UGM itu semuanya online. Jadi misalnya wirausaha, maka wirausaha itu hanya SKS-nya hanya 10. Dari 3, 4, 3. Kemudian untuk memenuhi 20 ini ditambahkan oleh mata kuliah terkait yang dilakukan secara daring penuh. Dia wirausaha, tapi di sela-sela waktunya dia mengikuti kuliah daring ini sehingga dia bisa memenuhi 20 SKS. Itu juga bisa dilakukan ke jenis-jenis mata kuliah yang lain atau program studi yang lain. Nah ini yang tadi yang sudah sangat Bapak Ibu sudah familiar karena sejak awal ditayangkan dan juga selalu dibawakan oleh sosialisasi oleh pemateri dan lain-lain. Tadi saya selalu saya sudah 2 kali tanya ke Pak Dirjen dan juga ke Bu Direktur, mengapa yang pelatihan militer kok tidak disertakan di sini, padahal di Permen 3 ada. Padahal kalau di pelatihan militer itu di Tlaksar misalnya, di Menwa misalnya itu bisa karena dia berminggu-minggu itu bisa nilainya bisa ya hampir 10 SKS gitu ya, 8-10 SKS tinggal ditambah untuk SKS yang lain untuk bisa memenuhi 20 juga bisa, tapi nggak tahu kok tidak dimasukkan di sini. Nah ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi bahwa kampus Bapak Ibu bisa melakukannya bertahap. Mana di antara 8 ini yang paling siap? Kalau pendidikan tentu saja asistensi mengajar di satuan pendidikan, ya ini yang paling siap. Ya. Atau mana yang paling baik? Sekarang yang sebelum ada kebijakan Merdeka Belajar, banyak kampus yang sudah melaksanakan magang atau bahkan pertukaran pelajar. Nah ini yang Bapak Ibu juga sudah bisa rintis, ya. Nah ini yang bisa sekarang kemarin yang disosialisasikan ya ada 6 SKS ke luar negeri ya, yang khusus ke luar negeri itu bisa konsepnya adalah mengikuti skema yang ini ya, yang exchange. Kalau yang saya laksanakan dulu sejak awal yang saya merintis di Dikti adalah AIM ya. Tapi hanya di ASEAN, kemudian Jepang ikut dan juga Korea Selatan. Nah itu yang juga bisa kita lakukan. Jadi mana yang paling siap bagi kita sampai suatu saat kita nanti menemukan pola yang penuh yang 20 SKS ini. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tahapan-tahapannya ini dicontohkan kalau riset seperti apa. Jadi tentu saja untuk melaksanakan konsep yang di luar kampus kita itu ada tim yang memang ditugaskan untuk ini. Jadi tidak harus dibebankan ke masing-masing prodi, tapi ada tim kolektif yang mewakili prodi-prodi itu sehingga bisa bertugas atau mendapat tugas tambahan untuk mengelola konsep Merdeka Belajar. Silahkan nanti mana yang paling cocok. Sekali lagi, setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan, mempunyai keunggulan dari 8 jenis ini mana yang lebih siap. Mohon maaf. Nah, ini contohnya tahapannya. Jadi memang pada prinsipnya perguruan tinggi memang harus mendampingi. Ya. Perguruan tinggi menyiapkan, mahasiswa mengusulkan, sampai kemudian perguruan tinggi mengevaluasi usulan mahasiswa. Tidak serta-merta bahwa ini semacam mengambil mata kuliah begitu ya, yang sifatnya
kewajiban kemudian diambil. Ini sifatnya tidak selalu yang dimaui mahasiswa itu bisa dikabulkan oleh kampus dengan berbagai alasan. Mungkin proposalnya, perencanaannya kurang baik, atau mungkin kampus itu sendiri juga belum siap dengan kondisi itu. Jadi ada proses ya, jadi tidak serta-merta seperti mata kuliah biasa itu yang merupakan keharusan mesti ambil jalan, tapi ada proses. Sama mirip kalau kita ikut kompetisi ya, hibah misalnya, ya ada tahapan seperti itu. Jadi mirip seperti itu. Tahapannya Bapak Ibu sudah punya semua karena ini sejak awal sudah ditayangkan. Begitu juga kalau membangun desa. Kalau ini mungkin Pak Rektor, ini yang paling Pak Rektor harus keunggulannya di dulu lama ya. Jadi ini kan punyanya ada Caimin gitu ya. Dan di sana ada program yang memang didesain khusus untuk kerjasama dengan Kemdikbud. Ya. Jadi ada program bangun desa ini memang disiapkan untuk mahasiswa yang bersiap, yang bersedia untuk membangun desa, ya, dengan program-program yang selama ini digalakkan oleh Kemendes. Itu yang konsepnya ada dan sudah paling siap. Justru yang paling siap di antara 8 itu ini ya, dalam arti sudah ada pakemnya, ya, sudah ada paket-paketnya, sudah ada juga dibandingkan dengan yang lain. Jadi yang program-program jenis yang lain, proyek kemanusiaan ini juga relatif bisa begitu desain masing-masing perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu yang terakhir, nah ini yang saya katakan implikasi Merdeka Belajar terhadap kurikulum. Ya, kalau saya di awal-awal memang menganggap bahwa ketika kita menerapkan Merdeka Belajar, berarti kita harus membongkar total kurikulum. Tapi itu sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi juga bisa saja di tahapan tengah. Artinya kita tidak lagi melakukan analisis ya, kebutuhan pasar, sinyal pasar, ya, seperti tadi yang termasuk yang megatrend segalanya itu kan sudah diwakili oleh asosiasi ya, pemangku kepentingan yang lain misalnya. Siapapun ya, kemudian hitungnya seperti apa. Artinya ada tergantung kita dan juga tergantung kondisi masing-masing prodi tadi. Ada prodi yang memang kebetulan ingin membongkar total, ya monggo dibongkar saja sekalian ada ini gitu ya. Ada mereka belajar. Tapi mereka yang sudah confident dengan kurikulumnya ya mungkin dia hanya di tahapan kesini saja misalnya ya. Bahkan terakhir ini saja. Karena memang yang 5 semester tadi sebenarnya kan sudah cukup bagi setiap program studi untuk memberi bekal sehingga yang diperlukan tambahannya hanya ada di sini saja. Jadi pilihannya banyak. Jadi masing-masing program studi lah yang tahu dia akan reorientasi atau merevitalisasi kurikulumnya itu sampai tahapan mana. Jadi bisa frontal sampai awal, bisa juga menengah atau sampai hanya di hilirnya saja. Ya, artinya dia hanya mengorganisasikan kurikulum mata kuliah saja. Oke, gitu Pak Rektor pengantar saya. Terima kasih. Ini ada program-program tambahan kalau nanti ada, ya, tapi sama sebenarnya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi saya lupa moderatornya. Saya kembalikan ke panitia. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin bagi rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Baik Bapak, ada salah satu peserta yang ingin bertanya kepada Bapak Pateri. Jangan hanya bertanya, ya, sharing aja ya. Baik Bapak. Monggo, silakan. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Ita dari Prodi Teknik Informatika. Ada beberapa yang ingin saya
tanyakan terkait dengan program Kampus Merdeka. Jadi saya melihat beberapa program yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud, di mana ada Spada Indonesia itu Bapak nggih. Ya, itu kan arahnya memang perkuliahan jarak jauh. Ada LMS Spada, baik itu perkuliahan secara daring maupun perkuliahan secara terbuka. Nah, di situ kemarin saya juga beberapa mendapat informasi terkait dengan panduan perkuliahan semester Gasal tahun depan itu memang dilaksanakan secara online. Namun di situ ada beberapa yang mengasumsikan bahwa universitas itu harus dan wajib membuat atau mengembangkan LMS Moodle sebagai sarana pembelajarannya. Apakah demikian ataukah kita diberikan kebebasan untuk menggunakan sarana-sarana yang lain, misal Google Classroom ataupun Microsoft Teams dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya Pak Widyo. Terima kasih. Satu-satu aja boleh ya? J Bapak. Siapa tadi Ibu? Siapa lupa saya tadi? Bu Ita, Pak. Bu Ita, ya. Ita dosen teknologi informasi. Jadi Bu Ita, setahu saya tidak ada kewajiban perguruan tinggi harus pakai, apalagi Ibu nyebut brand tertentu ya, Moodle ya. Saya pakai Moodle sejak 2001 ya. Saya ngajar dosen terbang di Batam itu pakai Moodle. Kemudian baru Google Classroom. Tidak ada kewajiban. Saya baca selintas memang di panduan itu, tetapi kok terasa aneh kalau diwajibkan memakai Moodle. Ataupun kalaupun LMS sekalipun itu tidak ada kewajiban. Jadi karena perguruan tinggi kan otonom, ya, perguruan tinggi tahu kebutuhannya. Tidak usah diminta. Perguruan tinggi pasti akan mengarah ke penggunaan learning management system. Apakah dia nanti mau pakai Moodle atau pakai platform yang lain, ya tentu saja perguruan tinggi yang tahu persis, ya. Karena kondisinya beda-beda. Biasanya memang didominasi oleh SDM yang ada, dia kuat di mana. Ada beberapa dosen yang menguasai Moodle, sudah lama pakai Moodle, ya sudah biasanya setelah didiskusikan, ya oke, kita pakai ini saja. Nah, Moodle itu kan paket yang sederhana. Kita bisa beli license sesuai dengan kebutuhan kita, ya, berlanggan sesuai kebutuhan kita. Nah, idealnya memang setiap perguruan tinggi suatu saat punya learning management system yang di-develop sendiri. Tidak menggunakan platform open source ya, jadi Moodle, Google Classroom atau yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah mulai siap, ya monggo nanti. Jadi tahapannya monggo saja, dimulai dari Moodle dulu, Google Classroom dulu. Tapi intinya sedapat mungkin punya roadmap, ya. Jadi daring di perguruan tinggi punya roadmap kapan, mungkin 2 tahun punya LMS sendiri. Tapi memang itu kan mahal ya, nanti cloud-nya saja, saya nggak tahu kalau dengan 1.000 mahasiswa aja cloud-nya butuh langganan 50 juta per bulan kalau pakai cloud ya, untuk pakai LMS kalau sendiri. Tapi kalau pakai Moodle kan bisa dengan 20 juta, mungkin langganan yang itu sudah bisa. Tapi apalagi kalau Google Classroom ya itu berat ya, karena kan itu semacam fragmented ya, akan terpisah-pisah nanti. Jadi kita berharap roadmap-nya nanti suatu saat, walaupun sekarang terpisah, program studi, entah kuliah sendiri, tapi suatu saat nanti punya LMS yang terintegrasi, nanti namanya apa, unduh diri LMS atau apapun itu, nanti bisa ditargetkan akan bisa diterapkan.
Mungkin begitu, intinya kan Ibu hanya tanya wajib atau tidak. Tidak, menurut saya tidak. Nanti kalau mewajibkan itu salah, karena model itu brand orang. Jadi nanti dikira provinsi, influencer nanti. Terima kasih Bapak. Sekarang kayak apa kalau boleh ceritakan? Sekarang LMS pakai apa di Wonogiri? Kalau di Wonogiri sendiri itu sekarang atau sementara ini pakai Microsoft Teams. Biasanya juga menggunakan Google Classroom. Tapi kan sudah terhubung di Spada kan? Belum Bapak. Duh, kenapa? Kita belum proses sinkronisasi ke Spada karena masih proses pembelajaran ke arah sana. Oke. Jadi roadmap-nya berarti kan harus dijalankan, harus dibuat dulu. Betul Bapak. Monggo berikutnya. Siapa yang mau tanya lagi? Moga-moga lebih cepat ya, nanti berapa jam lagi selesai, 4:30 nanti sholat asar Ibu, Bapak Ibu. Atau sudah tadi? Iya Bapak, cukup dari rekan-rekan, tidak ada yang bertanya kembali Bapak. Monggo, alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu ya. Saya sebenarnya juga masih ada room lain ini, masih jalan juga di. Iya Bapak. Iya Bapak, iya. Iya Bapak. Oke. Terima kasih Pak Rektor. Masih ada nggak Pak Rektor? Ya sudah nggak ada. Oke, terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila ada salah, silakan nanti menghubungi lagi kalau ada yang dibutuhkan lewat nomor yang tadi menghubungi saya. Saya kemarin silakan kalau ada kebetulan sewaktu-waktu saya bisa dihubungi lah untuk bisa chat lagi, untuk bisa Zoom lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Rektor. Baik, terima kasih Bapak Pemateri, Bapak Dr. Widyo Winarso MPD atas pemaparannya dan informasi